Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Teman-teman, sama seperti saya. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi untuk bagaimana caranya memasang pelampung, teman-teman ya. Pelampung otomatis, teman-teman ya, untuk otomatis tandon. Jadi untuk menghidupkan mesin pompa air ketika tandon ini kosong. Saya sudah menyiapkan ini teman-teman ya, kebetulan ini mereknya Loser. Ini bukan endorse, tapi kebetulan saya sering memakai ini teman-teman. Dan kali ini otomatis ini sudah mulai macet-macet teman-teman. Jadi sudah mulai macet, kadang-kadang hidup, kadang-kadang tidak teman-teman ya. Walaupun ini sederhana, hanya memasang otomatis pompa, namun tidak ada salahnya saya coba berbagi saja teman-teman ya. Jadi di sini ada 4 pin. Di mana ada pin A dan pin B ya teman-teman. Biasanya yang A yang bawah ini, yang B yang di tinggi teman-teman. Nah, yang A ini biasa dipergunakan ketika toren penuh. Pelampung ini switchnya akan off. Dan sebaliknya untuk B teman-teman, untuk yang B2 ini, ketika ini B-nya ya teman-teman, 2 ini, ketika pelampung tandonnya kosong, maka switchnya ini akan off. Kebalikannya teman-teman ya. Jadi ada 2 peruntukan, bisa untuk ketika toren kosong dia mengisi, ketika toren kosong dia off. Jadi ada 2 peruntukan teman-teman ya. Yuk sekarang kita coba bongkar dan kita pasang teman-teman ya. Ini kondisi sedang ada listriknya teman-teman. Jadi hati-hati ketika teman-teman mau mengganti otomatis pelampung atau otomatis tandon teman-teman ya. Yuk kita bongkar teman-teman ya. Tentunya penggantian ini pasti diganti dengan pelampungnya sekalian teman-teman ya. Pelampungnya ganti yang baru. Nah. Iya, air sudah kosong namun pelampungnya tidak hidup teman-teman. Nah ini tidak hidup teman-teman ya. Pelampungnya sudah on namun mesin tidak hidup juga. Teman-teman cukup membuka baut lamanya. Dan juga yang kedua. Kemudian kita putar teman-teman, kita buka ya. Nah, ini. Dan ini pelampung barunya teman-teman. Sama seperti yang lain juga, ada tutupnya, kemudian ini switchnya, ini pelampungnya, dan ini dudukannya. Oke, sekarang kita pasang dulu dudukannya teman-teman ya. Seringkali lubang ini kurang besar teman-teman, saya perbesar dulu lubangnya. Seringkali menggesek pada tali pelampung yang menyebabkan sering putus ini teman-teman. Jadi saya perbesar saja lubangnya dulu. Cukup lebar teman-teman. Ya, kita bautkan. Kita sekrupkan ya teman-teman. Usahakan posisi lubangnya tepat di tengah teman-teman ya.
agar benangnya tidak mudah menyangkut dan tidak mudah sobek. Oke, sudah. Langkah berikutnya kita masukkan benangnya, teman-teman. Nih teman-teman, untuk saya menjelaskan dulu buat teman-teman bahwa ini ada fungsinya dua, teman-teman ya. Kita buktikan ini cara kerja saklarnya. Jadi teman-teman bisa mempergunakan saklar ini, saklar otomatis ini yang berbentuk pelampung, teman-teman, untuk dua kegunaan, teman-teman ya. Jadi saya pakai buzzer bunyi saja, teman-teman ya. Pakai bunyi saja lah, pakai suara. Lalu ketika on dia akan bunyi. Nah, ini yang tadi saya bilang switch A, teman-teman. Ada tulisannya itu. Ini switch A1, ini A2, ini B1, B2, ini ya B2, ini B1, B2, A1, A2. Nah, A1 ini teman-teman, ketika saklarnya tidak ditarik, dia tidak on, teman-teman, tidak bunyi. Ketika dia ditarik, dia akan berbunyi, teman-teman. Jadi saklar A dan B ini switch A ini ketika pelampung tertarik, toren kosong, dia akan tertarik turun, maka mesin akan hidup, teman-teman ya. Ketika dia tertarik, mesin akan hidup. Berbeda dengan switch yang B nya, teman-teman. Ini yang B nya, B1, B2. Ini B nya, teman-teman. B nya ketika belum ditarik, teman-teman, ketika air penuh dia malah hidup. Tapi kalau ketika air kosong dia akan mati, teman-teman. Terbalik dengan yang A, ketika toren kosong dia akan hidup, tapi kalau ini ketika toren kosong dia akan mati. Ketika toren penuh dia akan hidup lagi. Toren kosong mati lagi. Mati lagi, betul. Ketika toren kosong dia mati. Nah, jadi teman-teman bisa pergunakan ini untuk dua fungsi, teman-teman ya. Teman-teman bisa pergunakan yang A ini ketika untuk mengisi tandon. Kalau dari sumur mengisi tandon penuh, maka saklar ini akan mati, yang A ini. Ketika tandon kosong, switch ini akan hidup. Kalau yang B ini, teman-teman bisa peruntukan untuk tandon yang teman-teman akan pakai mesin dorong misalnya. Ketika mesin dorong ini menyedot air dari tandon sampai tandonnya kosong, dan switch ini akan off. Terbalik sama ini, teman-teman ya. Kalau ini tandon kosong, switch hidup. Kalau ini tandon kosong, dia akan mati. Jadi bisa buat mesin dorong, ketika dia nyedot sampai tandon sudah kosong, airnya kosong, mesin akan mati. Jadi tidak disedot terus, teman-teman. Gitu teman-teman ya, semoga bisa dimengerti ya. Yuk kita lanjutkan, kita pasang benangnya dan pelampung. Masukkan dulu ini, teman-teman ya, benangnya. Sudah itu dudukkan. Pemasangan pelampung juga jangan terbalik, teman-teman ya, karena di sini untuk pengisian air, jadi kemungkinan bisa bocor, teman-teman. Lama-lama kadang-kadang bisa bocor. Jadi sebaiknya teman-teman isi tutupnya ini posisinya di atas begitu. Nah, gitu ya. Oke, ayo kita pasang. Mudah saja, teman-teman ya, untuk masang pelampung ini. Kita kuncikan dulu satu di atas. Cara menyimpulkannya bebas, teman-teman. Kemudian ikat bawahnya lagi untuk menguncikan supaya tidak mudah lepas, teman-teman, tidak mudah turun naik, dia kadang-kadang bisa terbuka sendiri. Oke, saya lebih suka dibuat dekat aja, teman-teman ya, jadi toren ini tidak sampai setengah,
agar tekanan air di kerannya tetap kencang. Jadi torennya tetap terisi penuh teman-teman. Begitu turun sekitar 30 cm dia langsung mengisi lagi. Oke, ikat bawahnya lagi agar terkunci teman-teman ya. Nah, dengan demikian talinya tidak akan mudah terbuka sendiri, karena kadang-kadang aneh seperti ada yang membuka tali ini bisa terbuka sendiri. Hanya akibat naik turun lama-lama tali ini bisa lepas sendiri. Teman-teman bersihkan dulu ya kabelnya. Usahakan posisi kabelnya melingkarnya ke kanan teman-teman ya, putarnya ke kanan kayak gitu, jadi nanti pas penguncian baut dia tidak terbuka. Usahakan begitu. Usahakan lagi. Kalau sudah tinggal ditekuk saja kabelnya, masukkan posisinya gitu teman-teman, dan teman-teman putar sedikit begini agar dia ketika tertarik tidak terbuka teman-teman, tidak keluar dari celah itu, celah pelampung. Nah gitu teman-teman. Nah posisikan begitu ya supaya aman, kita tertarik ini aman. Oke gitu, dan kita tutup. Selesai. Dan teman-teman, air sudah hidup teman-teman ya. Yaitu mesin sudah hidup kembali, air torong sudah mulai terisi kembali teman-teman ya. Dengan demikian berhasil pemasangannya teman-teman ya. Mudah sekali ya teman-teman cara memasang untuk otomatis ini. Otomatis pelampung otomatis torn, pelampung otomatis standar. Oke, kita tutup. Demikian teman-teman, tadi pemasangan otomatis tandon sudah selesai. Semoga sedikit informasi ini bisa ada manfaat teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan lain pengalaman. Terima kasih, panas banget, bye bye.